Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, materi pembelajaran adalah peluang ya Nana, tentang ruang sampel dan peluang kejadian. Ini adalah gambar dadu dan mata uang logam untuk bahan percobaan anak-anak. Memahami definisi dan rumus peluang. Apa definisi peluang? Peluang didefinisikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Di dalam materi mengenai peluang, dikenal beberapa istilah. 1. Ruang sampel adalah merupakan himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang kedua, titik sampel adalah merupakan anggota yang ada di dalam ruang sampel. Yang ketiga adalah kejadian, adalah merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Rumus peluang matematika. Frekuensi merupakan perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyak kejadian yang diamati. Frekuensi bisa diketahui dengan menggunakan rumus. Frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian dibagi banyak percobaan. Contohnya anak-anak, dalam percobaan melambungkan satu uang logam sebanyak 20 kali dan terjadi muncul angka sebanyak 12 kali. Tentukan A, frekuensi relatif muncul angka. B, frekuensi relatif muncul gambar. Penyelesaiannya, untuk yang A, frekuensi relatif muncul angka kan sama dengan banyak kejadian dibagi banyak percobaan. Sama dengan 12/20, sama dengan 3/5 atau sama dengan 0,6. Kemudian yang B, frekuensi relatif muncul gambar, sama dengan banyak kejadian dibagi banyak percobaan, sama dengan 8/20, sama dengan 2/5, sama dengan 0,4. Peluang kejadian atau K. Apabila setiap titik sampel dari anggota ruang sampel atau S mempunyai peluang yang sama, maka peluang kejadian atau K yang jumlah anggotanya dinyatakan dalam NK. Bisa diketahui dengan rumus PK sama dengan NK per NS dengan K himpunan bagian dari S. Peluang munculnya kejadian. Peluang munculnya kejadian bisa diperkirakan melalui notasi berikut. 1. Jika nilai PK sama dengan 0, maka kejadian K tersebut sangat mustahil terjadi. Contoh 1. Peluang kejadian manusia tidak akan mati. Berarti kan mustahil kan anak-anak? 2. Jika nilai PK sama dengan 1, maka kejadian K tersebut pasti terjadi. Contohnya, peluang kejadian manusia akan mati. Itu pasti ya anak. Contoh yang berikutnya. Pada proses pelemparan sebuah koin uang logam, sebanyak 1 kali pelemparan terjadi muncul gambar. Tentukan A, ruang sampel, B, titik sampel, C, banyak titik sampel, D, banyak anggota ruang sampel, E, kejadian, dan F, banyak anggota kejadian. Penyelesaiannya, pada pelemparan sebuah koin uang logam, ruang sampelnya atau S, himpunan yang beranggotakan gambar dan angka, atau GA itu ya. Sehingga titik sampelnya adalah G dan A. Yang C, banyak titik sampel sama dengan 2. Banyak anggota ruang sampel atau NS juga 2 ya.
Untuk kejadian muncul gambar adalah K dengan himpunan yang beranggotakan gambar atau G. Untuk yang F, banyak anggota kejadian atau NK sama dengan 1. Contoh yang kedua, anak-anak. Pada proses pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali pelemparan, terjadi muncul mata dadu ganjil. Tentukan A, ruang sampel, B, titik sampel, C, banyak titik sampel, D, banyak anggota ruang sampel, E, kejadian, dan F, banyak anggota kejadian. Penyelesaiannya, pada pelemparan sebuah dadu tadi ya anak, untuk yang A, ruang sampel atau S adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk yang C, banyak titik sampel sama dengan 6. Banyak anggota ruang sampel atau NS juga 6. Untuk yang E, kejadian muncul mata dadu ganjil sama dengan K adalah himpunan dengan anggota 1, 3, 5. Untuk yang F, banyak anggota kejadian atau NK sama dengan 3. Untuk contoh yang ketiga, anak-anak, pada proses pelemparan 2 buah uang logam sebanyak 1 kali pelemparan secara bersamaan, terjadi muncul 1 angka. Tentukan A, ruang sampel, B, titik sampel, C, banyak titik sampel, D, banyak anggota ruang sampel, E, kejadian, dan F, banyak anggota kejadian. Penyelesaiannya, pada pelemparan 2 buah uang logam secara bersamaan ya, maka ruang sampel atau S adalah himpunan yang beranggotakan angka-angka atau disingkat AA ya, kemudian angka gambar atau AG, kemudian GA dan GG. Titik sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Sehingga banyak titik sampel sama dengan 4, banyak anggota ruang sampel atau NS juga 4. Kejadian muncul 1 angka atau K adalah himpunan yang beranggotakan AG dan GA. Banyak anggota kejadian atau NK sama dengan 2. Contoh yang keempat ya anak-anak. Pada proses pelemparan 1 buah uang logam dan sebuah dadu sebanyak 1 kali pelemparan secara bersamaan, terjadi muncul angka dan mata dadu ganjil. Tentukan A, ruang sampel, B, titik sampel, C, banyak titik sampel, D, banyak anggota ruang sampel, E, kejadian, dan F, banyak anggota kejadian. Penyelesaian, pada pelemparan 1 buah uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan, kemungkinan terjadi, perhatikan tabel berikut. Itu ya, antara dadu dengan koin. Untuk yang A, ruang sampel atau S adalah himpunan yang beranggotakan A,1, A,2, A,3 sampai dengan G,6. Kemudian yang B, titik sampelnya adalah A,1, A,2, A,3 sampai G,6. Banyak titik sampel sama dengan 12. Banyak anggota ruang sampel atau NS 12. Kejadian muncul 1 angka dan mata dadu ganjil adalah sama dengan himpunan K dengan anggota A,1, A,3, A,5. Banyak anggota kejadian atau NK sama dengan 3.
Perhatikan contoh 5 anak-anak. Dari seperangkat kartu BRID, diambil satu buah kartu secara acak. Kejadian yang terjadi terambil kartu as. Tentukan A, ruang sampel, B, titik sampel, C, banyak titik sampel, D, banyak anggota ruang sampel, E, kejadian, dan F, banyak anggota kejadian. Penyelesaian dari seperangkat kartu BRID tadi ya. Ruang sampelnya atau S adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah seperangkat kartu BRID. Titik sampelnya untuk kartu yang bergambar hati adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, K, Ki, J, dan As. Kemudian di kartu yang bergambar daun itu juga mulai dari 2, 3 sampai dengan As. Kemudian kartu yang bergambar kipas itu juga mulai dari 2, 3, 4 sampai dengan As yang masing-masing berjumlah 13 anak-anak ya. Lalu kartu yang bergambar segi 4 mulai 2, 3, 4 sampai dengan As juga 13. Jadi banyak titik sampel sama dengan 52. Banyak anggota ruang sampel atau NS sama dengan 52. Kejadian muncul as adalah K sama dengan himpunan yang beranggotakan as gambar hati, kemudian as gambar daun, as gambar kipas, dan as gambar segi 4. Banyak anggota kejadian atau NK sama dengan 4. Contoh 6. Pada proses pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu yang berangka prima. Penyelesaian, ruang sampel atau S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga NS sama dengan 6. Kejadian muncul mata dadu prima adalah K, himpunan dengan anggota 2, 3, 5, sehingga NK sama dengan 3. Maka PK sama dengan NK per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan setengah. Jadi, peluang muncul mata dadu berangka prima adalah setengah. Contoh yang ketujuh anak-anak. Pada proses satu kali pelemparan, 2 buah dadu secara bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu pertama ganjil dan mata dadu kedua genap. Penyelesaiannya, untuk mata dadu pertama itu kan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau N dadu 1 sama dengan 6. Kemudian mata dadu kedua itu juga himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau N dadu 2 juga 6. Kemungkinan terjadi seperti tabel di samping. Nah, perhatikan itu anak-anak, kemungkinan yang terjadi itu tadi ya. Mulai dari 1,1, 1,2, dan seterusnya sampai dengan 6,6. Jadi banyak ruang sampel atau NS kan 36. Sehingga kejadian muncul mata dadu pertama ganjil dan mata dadu kedua genap adalah himpunan K yang beranggotakan 1,2, 1,4, 1,6, 3,2, dan seterusnya sampai dengan 5,6, sehingga NK sama dengan 9. Maka PK sama dengan NK per NS sama dengan 9 per 36 sama dengan 1 per 4. Jadi, peluang munculnya mata dadu pertama ganjil dan mata dadu kedua genap adalah 1 per 4. Demikian untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.